PSG lagi-lagi nunjukin kalau mereka belum habis. Setelah drama super panas lawan Bayern Munchen, klub asal Paris itu akhirnya sukses melangkah ke final Liga Champions dengan agregat gila and sick link. Leg kedua di Allianz Arena berakhir imbang 1-1. Tapi hasil itu udah cukup buat PSG lolos karena sebelumnya mereka menang tipis. 5-4 di Paris. Dan serius, semifinal ini rasanya kayak final kepagian. Yang bikin makin serem PSG. Sekarang punya peluang jadi tim pertama sejak Real Madrid tahun 2016 yang mampu back-to-back juara Liga Champions. Dan satu-satunya penghalang mereka sekarang cuma Arsenal. Tapi tunggu dulu, kalau ngomongin final Liga Champions, ada satu sosok yang bikin fans PSG makin pede setengah mati, Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol itu punya rekor yang bikin merinding. 2 kali masuk final Liga Champions sebagai pelatih kepala. Dua-duanya menang. Final pertamanya terjadi musim 2014-2015 bareng FC Barcelona. Waktu itu Barcelona berhasil ngalahin Juventus 3-1 di Berlin. Gol-gol dari Ivan Rakitic, Luis Suarez, dan Neymar langsung bikin Enrique dapat trofi Liga Champions di musim pertamanya. Debut langsung juara Eropa. Gila sih. Dan sekarang, dia datang lagi ke final bersama Paris Saint-Germain dengan aura yang jauh lebih berbahaya. Musim lalu Enrique bahkan berhasil ngasih PSG trofi Liga Champions pertama sepanjang sejarah klub. Dan caranya tuh bukan menang biasa. Mereka ngebantai Inter Milan dengan skor brutal 5-0 di final. Iya, final bro, bukan pertandingan grup. Achraf Hakimi, Desire Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, sampai Seny Mayulu semuanya ikut pesta gol malam itu. Dan sejak saat itu PSG berubah jadi monster baru Eropa. Sekarang pertanyaannya cuma satu, apakah PSG bakal benar-benar menciptakan dinasti baru di sepak bola Eropa? Karena jujur aja, PSG musim ini kelihatan beda banget dibanding era-era sebelumnya. Dulu mereka sering kelihatan kayak tim mahal yang belum nemu identitas. Sekarang, mereka kena jauh lebih matang, lebih sabar, dan lebih ngerti kapan harus menyerang atau bertahan. Luis Enrique sukses bikin PSG bukan cuma kuat secara individu, tapi juga kuat sebagai tim. Dan itu yang paling serem. Sepanjang fase gugur musim ini, PSG kelihatan dingin banget di bawah tekanan. Mau ketinggalan skor, mau main tandang, mau diteror supporter lawan, mereka tetap tenang. Mental juara itu sekarang mulai kelihatan nyata. Dan satu hal yang bikin PSG makin susah dihentikan adalah chemistry mereka. Mayoritas pemain inti masih dipertahankan, jadi permainan mereka makin nyambung dari laga ke laga. Ditambah lagi ada Kvaratskhelia yang musim ini benar-benar meledak. Setiap pegang bola, vibes-nya selalu bikin back lawan panik. PSG sekarang bisa menang lewat penguasaan bola, tapi mereka juga berbahaya banget saat main counter attack cepat. Dan itulah kenapa Arsenal harus ekstra hati-hati. Karena meskipun Arsenal datang dengan semangat besar, mereka bakal menghadapi tim yang udah kenyang pengalaman final. Tapi jangan salah, Arsenal juga bukan tim yang bisa diremehin. Musim ini, skuad racikan Mikel Arteta tampil luar biasa solid. Mereka mungkin nggak seganas PSG dalam urusan cetak gol, tapi pertahanan mereka benar-benar susah ditembus. Bayangin aja, Arsenal baru kebobolan 6 gol sepanjang Liga Champions musim ini. Statistik itu gila sih. Sementara PSG udah mencetak 44 gol di kompetisi yang sama. Jadi final nanti bakal jadi benturan dua kekuatan ekstrem. Satu tim super tajam, satu tim super rapat. Dan justru itu yang bikin final kali ini terasa spesial banget. Yang menarik, kedua tim sebenarnya udah punya sejarah panas musim lalu. Mereka pernah ketemu di semifinal dan PSG keluar sebagai pemenang. Tapi Arsenal waktu itu sebenarnya bikin PSG kerepotan parah. Bahkan secara expected goals atau XG, Arsenal sempat unggul dari PSG. Artinya, mereka sebenarnya punya cukup peluang buat menang. Mikel Arteta bahkan pernah bilang kalau timnya tampil lebih baik dari PSG di semifinal tersebut. Pernyataan yang sampai sekarang masih jadi bahan debat fans bola. Tapi satu hal yang pasti, Arsenal datang ke final kali ini dengan rasa penasaran yang belum selesai. Mereka pengen balas dendam. Dan lebih dari itu, Arsenal lagi memburu trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub mereka. Iya, sebesar Arsenal, mereka belum pernah jadi raja Eropa. Dan itulah yang bikin laga ini terasa emosional buat fans The Gunners. Karena kalau berhasil juara, ini bukan cuma soal trofi, tapi soal menghapus luka sejarah yang udah puluhan tahun menghantui mereka. Apalagi musim ini Arsenal kelihatan jauh lebih dewasa dibanding beberapa tahun lalu. Mereka nggak gampang panik. Tekanan besar justru bikin permainan mereka makin hidup. Bukayo Saka sekarang juga udah jauh lebih fit dibanding musim lalu. Dan itu kabar buruk buat pertahanan PSG. Belum lagi beberapa pemain penting, Arsenal mulai pulih dari cedera tepat sebelum final. Timingnya kayak udah disiapin semesta. Tapi di sisi lain, PSG punya sesuatu yang nggak dimiliki Arsenal, pengalaman.
PSG udah 2 musim beruntun tampil di final Liga Champions. Mereka tahu gimana rasanya tekanan malam terbesar di Eropa. Dan pengalaman itu sering jadi pembeda di pertandingan sebesar ini. Final nanti di Budapest diprediksi bakal berjalan super ketat sejak menit pertama. Nggak bakal ada tim yang mau kasih ruang sedikit pun. PSG kemungkinan bakal main agresif dan coba ngontrol tempo lewat penguasaan bola. Sedangkan Arsenal bakal ngandelin organisasi pertahanan plus serangan balik cepat. Dan jangan lupakan bola mati. Karena Arsenal musim ini sangat mematikan lewat situasi corner maupun free kick. Itu bisa jadi senjata rahasia mereka buat ngejutinin PSG. Tapi PSG juga punya lini depan yang bisa mencetak gol dari setengah peluang. Dan itu bikin pertandingan ini benar-benar susah ditebak. Jujur aja, final kali ini terasa seperti benturan dua takdir. PSG lagi mengejar era kejayaan baru. Mereka pengen diakui sebagai dinasti baru sepak bola Eropa. Sedangkan Arsenal, mereka cuma ingin satu hal, melengkapi kepingan terakhir dalam sejarah klub mereka. Dan kalau ngomongin Luis Enrique, final ini juga bisa jadi panggung sejarah pribadi buat dirinya. Kalau PSG juara lagi, Enrique bakal punya 3 trofi Liga Champions sebagai pelatih. Itu level elit banget. Namanya bakal makin sejajar dengan pelatih-pelatih legendaris Eropa. Tapi masalahnya, Arsenal datang bukan buat jadi figuran. Mereka benar-benar rasa lapar yang mungkin belum pernah sebesar ini sebelumnya. Dan terkadang, tim yang paling lapar justru jadi yang paling berbahaya. Jadi sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah PSG bakal sukses mempertahankan takhta mereka dan membangun dinasti baru di Eropa? Atau justru Arsenal yang akhirnya menulis sejarah dan mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka? Satu yang pasti, tanggal 30 Mei nanti, Budapest bakal jadi saksi lahirnya sejarah baru sepak bola Eropa.